Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah dia yang ditakdirkan semesta untukmu. Siapa dia? Dia. Kayak lagunya Afgan ya. Cinta yang ku tunggu-tunggu. Insya Allah kayak gitu lagunya. Ya udah, ini general reading seperti biasa ya, jadi bisa resonance-nya beberapa aja. Nanti kamu cek sendiri ya kira-kira siapa orangnya, apa sudah bertemu atau belum, nanti kita lihat aja. Aku juga nggak tahu nih bacanya kayak gimana. Dan kalau kamu mau personal reading, bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke. Itu aja. Kita langsung mulai aja deh, nggak usah lama-lama ya. Dia yang ditakdirkan semesta untukmu. Siapa kira-kira orangnya, sosoknya, karakternya? Kita lihat aja ya ceritanya nih kayak gimana. Kayaknya dia memang berharap sama kamu, aku lihat. Dia berharap atau dia sering banget ngedoain kamu atau memasukkan namamu di dalam doanya. Aduh. Baper ya. Awal-awal udah baper. Ya aku sih baper ya. Kalau seseorang ngedoain kita tuh berarti kan udah masuk ke jiwanya banget nih kita. Dia benar-benar berharap. Kalau seseorang udah membawa nama kita, menyebut nama kita di dalam doanya, berarti dia tuh nggak main-main. Berarti dia tuh serius dan berharap banget. Pernah nggak sih dengar kata-kata gini? Kalau dalam Muslim ya, kalau nggak salah gini. Kalau seseorang udah berdoa di setiap sholat malam atau di setiap sholat tahajud gitu ya, itu kan malam ya, tengah malam, itu berarti dia serius itu sama doa-doa dan harapannya. Misalnya dia berharap nih soal jodoh lah, misalnya dia berharap soal jodoh, seseorang berharap soal jodoh, terus dia menyebut nama kamu di dalam sholat malam atau sholat tahajudnya, berarti dia seserius itu. Dan kalau seseorang belum berdoa, belum membawa doanya di sholat malam, di sholat tahajud, berarti ya dia belum seserius itu sama doanya, belum seserius itu sama keinginannya. Jadi ketika seseorang membawa keinginannya ke dalam doa di sholat tahajud atau sholat malam, berarti dia serius sama keinginannya gitu ya. Itu yang Muslim sih ya, tapi ya benar gitu. Di sini dia berharap, intinya dia berharap, dia berdoa, dia suka menyebut nama kamu. Berarti seseorang yang berdoa dan berharap sama kamu ini, berarti keinginannya dan doanya dikabulkan mungkin ya sama semesta, sama Tuhan. Apa yang diharapkan mungkin terkabul. Dia pengen ditakdirkan sama kamu ya, ternyata ya kamu yang ditakdirkan sama dia gitu. Energinya positif nih orangnya nih. Tiba-tiba aku merinding. Energinya positif. Kayak ngerasa ada yang tiba-tiba nemenin aku reading. Siapakah yang nemenin aku reading? Oh, katanya lanjut aja, nggak usah ngerasa terganggu gitu. Siap. Lanjut ya. Energinya dia positif. Orangnya kayaknya cukup dewasa. Ini aku masih baca satu kartu loh. Satu kartu aku bener-bener pengen lihat ke dalam kartu ini. Energinya positif. Dia seseorang yang udah bertransformasi. Ditakdirkan semesta untuk bisa jadi kita ya anggaplah ini jodohnya kamu gitu loh. Seseorang yang bakal menikah sama kamu gitu ya. Dia ini udah melalui transformasi, jadi kayak dia udah benar-benar berubah, mungkin versi terbaik dirinya dia udah berubah, dia udah siap mungkin untuk menikah, dan akhirnya ya semesta menakdirkan kalian bersatu gitu ya.
union di sini mungkin. Di sini aku ngeliatnya ya, seseorang yang ditakdirkan untukmu ini lebih banyak orang baru daripada orang masa lalu atau orang lama ya. Orang masa lalu atau orang lamanya ada, tapi nggak begitu banyak. Yang banyaknya ini lebih banyak orang baru ya. Orang baru, dia berharap, dia tertarik banget sih kayaknya sama kamu. Ini aku baru baca satu kartu loh. Entah kenapa satu kartu juga kayak udah dalam gitu ya. Aku belum mau beranjak dari kartu ini. Energinya dia ngerasa tuh jauh sama kamu. Entah memang dia ngerasa belum bisa menggapai kamu atau belum bisa memiliki kamu gitu. Ini energinya masih jauh, tapi dia udah berharap gitu loh. Atau mungkin ya dia single ya. Awalnya mungkin dia ini single. Tapi dia berdoa minta seseorang buat ditakdirkan sama dia, atau dia meminta jodoh mungkin gitu ya. Ternyata yang terpanggil itu kamu. Iya, entah dia udah kenal atau belum sama kamu, tapi ternyata yang terpanggilnya itu kamu gitu loh. Memang semesta menakdirkan kalian gitu. Entah udah kenal atau belum, ada seseorang yang meminta jodoh. Nah, ternyata yang ditakdirkan itu ya kamu gitu loh. Dan ya semesta menakdirkan kalian bertemu, berkenalan, kayak gitu. Orangnya cukup spiritual sih, makanya gak heran kalau dia tuh ya berdoa terus mungkin dikabulin ya, terkabul. Kalau orang spiritual itu lebih gampang doanya terkabul, karena dia tahu ya. Karena kalau orang spiritual itu kebanyakan orang-orangnya tuh kayak udah lebih positif ya. Negatif-negatif tuh udah jauh. Jadi kalau vibrasinya udah bagus, udah positif tuh biasanya gampang banget doa-doa kita tuh terkabul, afirmasi segala manifestasi ya. Karena vibrasinya tuh udah positif, bagus ya vibrasinya. Jadi kayak udah apa ya, udah satu vibrasi nih sama semesta. Semesta kan pasti energinya bagus dong nih, positif. Terus dia juga energinya positif, jadi sama-sama di satu line yang sama gitu. Jadinya gampang gitu buat didengerin ya sama semesta. Dia berdoa, terus doanya ditarik sama semesta, treng gitu ya, terkabul. Gitu sih. Ya itu kan biasanya ya, harapan-harapan yang dimanifestasi itu biasanya kalau kitanya udah positif, satu vibrasi sama semesta itu biasanya gampang. Tapi kalau energinya kita negatif ya, itu masih belum bisa sih. Salah satu alasan kenapa doa-doa dan harapan kita yang udah kita manifestasi tapi belum terkabul itu karena energi kita masih di vibrasi apa ya, di negatif, masih di low vibration, belum satu frekuensi gitu ya sama semesta, jadinya nggak bisa terkabul. Ya, ini aku masih baca satu kartu ya. Dia ini tahu banget. Dia udah di fase tahu tujuan hidup dia tuh mau ngapain, tujuan hidup dia tuh apa. Entah usianya dia berapa, tapi aku ngerasa dia udah ngerti, oh tujuan hidup gue nih di usia segini nih, ini gitu loh. Dan kebanyakan dari mereka juga udah cukup stabil ya, mungkin stabil finansial atau stabil karir. Jadi dia berpikir kayak, oh oke, tinggal pasangan doang nih yang gue belum punya, tinggal istri doang nih, tinggal suami doang nih gitu, tinggal jodoh doang nih yang belum ada. Nah, jadi memang bisa dibilang 80% dari mereka itu udah siap untuk memilih pasangan ya, untuk menikah gitu. Di usianya ini aku nggak bisa bilang ya dia lebih muda dari kamu atau lebih tua dari kamu, itu belum aku lihat di sini. Dan mungkin ya kalau aku ingat nanti kita lihat di sini, tapi di usianya dia itu aku masih bisa lihat entah dia awet muda, entah dia cantik atau ganteng. Tapi surprisingly ternyata ya memang banyak dari mereka memang cakep sih. Di sini cakep katanya. Atau memang bisa dibilang usia-usia dia tuh di usia yang memang dia udah punya self love ya. Dia udah bisa mencintai dirinya sendiri, dia udah bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi di usia-usia memang dia sudah bisa merawat dirinya gitu loh.
Aku ngerasa ya orang-orang yang memang apa ya, orang-orang yang di fase memang udah siap menikah, orang-orang yang memang udah siap punya pasangan ya, menikah gitu maksudnya, itu memang usia-usia orang yang udah bisa mencintai dirinya. Kalau dia belum bisa mencintai dirinya, dia nggak ngerti gimana cara menghargai dirinya, gimana dia bisa mencintai orang lain. Ngerti nggak? Semesta Tuhan juga nggak bodoh-bodoh banget ya. Kalau seseorang belum ngerti, belum paham gimana cara mencintai dirinya, gimana dia mau mencintai orang lain, gimana dia mau dikasih jodoh gitu loh. Dia aja nggak ngerti buat ngejaga dirinya tuh kayak gimana dia dikasih tanggung jawab buat mencintai orang lain, buat ngejaga orang lain. Bayangin ya, kalau seseorang belum tahu cara mencintai dirinya, tapi dia udah dipertemukan sama jodoh, udah dikasih pasangan, gimana nggak hancur itu hubungannya, ya nggak? Jatuhnya toksik nanti, dia nggak ngerti cara mencintai seseorang gitu, tiba-tiba dia dikasih pasangan, dia nggak ngerti cara mencintai pasangannya, yang ada malah saling menyakiti, ya kan? Kayak gitu. Tapi di sini dia udah ngerasa terikat sama kamu. Dia udah ngerasa terikat sama kamu. Dia itu di usia atau di fase yang memang udah membuka diri gitu. Membuka diri itu maksudnya ya oke gitu. Dia udah open untuk seseorang, ya. Dia udah open buat punya pasangan, untuk menikah gitu, untuk punya pasangan yang serius. Nah, di sini dia tuh menawarkan sesuatu sama kamu. Mungkin dia bakalan confess atau mengungkapkan perasaannya ke kamu. Dia jatuh cinta sama kamu. Dia menawarkan mungkin keseriusan, atau dia pengen bilang kalau oh ya aku misalnya sayang sama kamu, aku tertarik, atau ya selanjutnya kayak mau nggak kamu jadi pasangan aku, mau nggak kamu serius jalanin hubungan ini gitu. Iya, di sini dia itu sering kepoin kamu. Kepoin dalam arti dia pengen tahu banget kamu nih orangnya kayak gimana, dalam-dalamnya ya, bukan cuma luarnya aja. Jadi kalau aku lihat dia benar-benar kayak following you banget, pengen tahu gitu ya. Aku ngerasa dulunya dia sempat ada di kehidupan yang negatif, atau sempat ada di fase yang apa ya, kayak kelam tuh gimana ya, tapi dia udah meninggalkan kehidupan itu sebelumnya, entah negatif, entah kelam atau toksik, atau mungkin punya hubungan toksik. Pokoknya yang sekarang sama hidup dia dulu tuh beda banget gitu ya. Ya bilang lah kita, let's say kehidupan dia dulu tuh negatif, gak baik, toxic gitu. Tapi yang sekarang itu dia lebih positif, dia berubah. Yang tadi aku bilang dia bertransformasi. Jadi dia udah meninggalkan kehidupan dia yang dulu yang kayak gimana, terus udah berubah banget dia. Dan aku ngeliat di sini ternyata yang tadi aku bilang, karena dia cantik, ganteng, cakep, banyak yang tertarik sama dia, banyak yang kagum sama dia. Banyak yang kagum, banyak yang tertarik, dan mungkin dia juga sama, dia ke kamu juga kayak gitu. Kayak kan dia berharap nih, ya dia kayak sering kepoin kamu, sering cari perhatian kamu, ya memang dia tertarik sama kamu. Tapi nanti ada di momen dimana kamu sama dia tuh sama-sama tertarik gitu, kamu tertarik sama dia, dia tertarik sama kamu, tapi dia kayaknya tertarik duluan sama kamu. Terus kamu kayak oke gitu, kamu kayak membuka hati, pengen coba sama dia, terus kamu juga jadi pengen tahu dia lebih jauh lagi gitu. Terus akhirnya kalian sama-sama membuka diri gitu, sama-sama ya ada di momen pengen kenal lebih jauh dua-duanya. Dan aku lihat di sini, kalau untuk masalah emosional, kadang dia masih ada sisi childishnya sih. Iya, masih ada. Jadi kadang ya gitu, emosionalnya kadang masih naik turun ya, masih emosi-emosi gitu ya. Banyak dari mereka ini ya masih dalam fase berkembang ya, entah karir, entah usianya. Jadi memang yang dia jalani itu hidupnya masih berkembang. Istilahnya ya mungkin karirnya lagi naik-naiknya, atau dia lagi fokus ke karir gitu ya, karirnya lagi bagus-bagusnya mungkin. Pokoknya ada perkembangan lah dalam hidupnya dia. Bisa jadi tiba-tiba aku kayak dapat bisikan kalau mungkin ya
Kamu sama dia first time ketemu itu di malam hari. Mungkin ya, kayak kalian ada momen dimana kamu kenal atau kamu ketemu dia atau meet up itu di malam hari kayaknya. Aku ngerasanya sih kayak sore ke malam ya. Gak tahu, aku tiba-tiba pengen bilang kayak gitu. Nah pas ketemu itu dia bener-bener ngedengerin kamu banget, kamu cerita apa bener-bener dia dengerin seksama gitu, bener-bener kayak ya bukan cuma kayak tertarik sama kamunya, tapi dia dengerin apa yang kamu omongin, kamu cerita apa dia bener-bener detail dengerin, ngeliat kamunya, dengerin kamunya gitu ya. Hati-hati banget dengerin kamu dengan seksama. Dia nih bisa dibilang pendengar yang baik. Buat kamu juga kayak gitu. Nanti kamu ngerasa kalau dia tuh dengerin kamu banget deh. Kayak apa ya? Pokoknya ya dia pendengar yang baik sih, kayak good listener lah buat orang sekitarnya. Dan kamu juga nanti ngerasa kalau dia tuh selalu ada dan dengerin kamu, available aja gitu. Kalau kamu cerita dia benar-benar nyimak gitu ya. Tuh di sini ada kartunya yang bilang kan kalau mungkin dia anak spiritual atau intuisi dia bagus, dan memang nih dia nih cakep ya kayaknya nih. Dan aku ngerasa dia nih energinya positif banget ya. Aku belum lihat yang negatif-negatif dari tadi. Jadi bisa dibilang dia ini bersinar ya. Kamu nanti ngerasa seseorang ini kayak lebih apa ya? Misalnya kamu ada yang dekat ya sama kamu, misalnya 3 orang ya. Kamu ngerasa dia yang paling bersinar dibanding yang lain. Kayak gitu. Mungkin itu juga yang bikin tertarik. Entah apa yang bersinar, misalnya karirnya bagus, atau dia lebih ganteng, lebih cakep, atau kamu ngerasa masa depan dia lebih bagus gitu. Nah, ini dia yang lebih yang ter daripada yang lain-lain yang kamu kenal gitu loh. Jadi dia lebih bersinar, kamu lihatnya nanti. Dia orangnya nih cukup keras kepala ya, punya pendirian lah gitu. Bagus lah ya, daripada pelin-pelan dan labil. Dia punya pendirian orangnya, dan memang kayak orang tuh gampang tertarik ya sama dia nih. Cuma orangnya agak-agak dingin gitu. Bisa dibilang gak gampang dekat sama orang, tapi orang banyak yang tertarik sama dia. Dan aku lihat di sini ini dia orangnya agak-agak introvert, tapi dia bakalan nurut sih sama kamu ke depannya nih. Seandainya kamu berjodoh gitu ya sama dia, atau dipasangkan sama dia bakalan nurut sama kamu. Dan memang nih auranya juga positif. Walaupun dia cuek nih, misalnya dia cuek sama orang-orang sekitarnya, tapi orang tetap ngerasa dia tuh menarik gitu loh. Kan aku bilang dia orangnya agak dingin dan cuek. Nah, tapi orang tuh tertarik aja walaupun dia cuek, sedingin apa, orang tuh tertarik. Mungkin kamu sempat kenal sama dia, atau ya kenal lah pokoknya gitu ya sama dia. Nah, dia tuh dia menyimpan banyak memori tentang kamu gitu loh. Atau ya dia menyimpan banyak kenangan. Kalau kenangan kan masa lalu ya, ini nggak harus masa lalu sih, tapi dia menyimpan banyak pikirannya tuh tentang kamu, memori tentang kamu yang nggak bisa dia lupain gitu. Ya intinya dia nggak bisa lupa sama kamu juga sih, kayak sulit buat lupain kamu gitu, kayak kamu berlari-lari di pikirannya. Berlari-lari ya pokoknya kayak gitu. Jadi dia nggak bisa lupain kamu, makanya dia sampai bawa kamu dalam doa gitu kan. Tapi keren sih ya. Cuma dia ngerasa memang ada beberapa hal yang berbeda lah sama kamu. Tapi ya dia tertarik lah sama kamu. Kan perbedaan gak harus di sebuah kekurangan ya. Tapi dia tertarik kok sama kamu. Dia yang ditakdirkan semesta untukmu. Nanti dia tuh bakal ngerasain banyak hal yang udah dia lalui bareng sama kamu. Atau bisa dibilang proses dia mendekati kamu, proses dia PDKT, atau proses kalian berhubungan. Dia ngerasa banyak yang dilalui bareng sama kamu. Atau kamu juga mungkin ngerasa banyak hal yang kalian lalui bareng gitu, bersama-sama.
ups and downs gitu juga nanti banyak, pasti ngerasanya kayak gitu. Dia itu selalu apa ya, kayak membuka jalan ya buat deket sama kamu, kayak bikin semua jalannya tuh kayak mudah gitu loh buat kalian bareng-bareng, buat kalian pergi misalnya nih, misalnya lagi pendekatan nih, pokoknya lancar aja gitu kamu sama dia nanti jalan-jalan, pergi, pendekatan, hangout bareng. Nah itu pokoknya semuanya lancar, kayak gampang gitu, kayak semesta tuh membuat jalannya tuh mudah semuanya ya. Dia orangnya tuh cukup rendah hati, aku lihat nih, cukup rendah hati, dan tuh dia menaruh harapan sama kamu. Orangnya tuh bisa dibilang memang santai ya, santai itu maksudnya ya let it flow aja gitu, santuy aja memang orangnya. Memang agak sedikit keras kepala tapi santai, gimana tuh ya. Tapi yang jelas memang dia berharap kok sama kamu, dan orangnya juga nggak gampang putus asa ya. Jadi ketika dia berharap, ketika dia punya keinginan, dia bakalan go for it gitu ya, nggak pantang menyerah. Dia mau berkorban buat kamu sih, apa aja mau. Dia apa sih, menyeberang lautan, mau dia apa sih, mau dia menyeberang lautan, mau dia tenggelam ke lautan, mau dia membelah lautan, dia bakal lakuin apa aja buat kamu gitu. Dia mau berkorban, seserius itu kayaknya dia sama kamu nih ya. Kalau dia serius ya kita belum lihat sih perasaan dan cintanya tuh kayak gimana ke kamu ya. Kalau dia serius ya bagus lah, berarti kamu memang diperjuangkan sama seseorang yang memang ya pengen berkorban buat kamu gitu ya. Jadi baper. Tuh dia tuh mengidam-idamkan kamu, dia memimpikan apa ya, kamulah gitu loh jadi pasangannya, jadi pasangan hidupnya. Kayak dia udah yakin sih kayak kamu tuh seseorang gitu loh yang pantas buat dia. Nggak tahu kenapa aku lihat kayak keinginan dia tuh udah yakin. Dan di sini dia ngerasa banyak kemiripan loh sama kamu ya. Dia ngerasa banyak kemiripan, banyak kesamaan ya, entah mungkin ya kalian soulmate atau twin flame atau apa gitu. Tapi kalau twin flame kan agak susah ya buat bersatu tuh ya. Tapi memang aku lihat di sini dia memiliki banyak kesamaan dan kemiripan sama kamu. Mungkin dari situ ya dia ngerasa kayaknya cocok gitu ya, satu frekuensi. Tapi ada juga yang ngerasa agak sedikit insecure gitu loh sama kamu. Jadi pas dia ngeliat kamu tuh dia banyak banget introspeksi, kayak dia layak gak sih sebenarnya jadi pasangan kamu, dia layak gak sih buat bersama sama kamu, kayak kamu tuh sepadan gak sih sama dia, atau dia ya cocok gak, sepadan gak sama kamu gitu. Ada rasa-rasa kayak agak insecure lah pokoknya di sini. Dia tipe-tipe yang mandiri ya. Ya, alhamdulillahnya dia memang tipe yang mandiri, kayak ngapa-ngapain bisa sendiri dan nggak nyusahin banget gitu. Aku ngerasa di saat dia ngerasa insecure, dia sempat ngejauh dari kamu sebentar. Terus mungkin dia balik lagi memperbaiki dirinya mungkin. Bener nih. Kayak dia ngerasa kecil, rendah diri atau berkecil hati, kayak dia cocok gak sih sebenarnya sama kamu. Tapi dari situ dia malah lebih memperbaiki dirinya, memantaskan dirinya untuk bisa sepadan sama kamu gitu. Memang agak-agak ada sisi childishnya dia sih, kayak kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan tuh bukan berarti yang kayak anak kecil gitu ya, kayak childish, sering ngambek, nggak gitu. Tapi sisi kekanak-kanakan dimana dia tuh suka banget dimanja. Di sini mungkin dia tipe orangnya kan tadi ya aku bilang kan mandiri, tapi ada inner child-nya dia tuh yang dia tuh suka dimanja, suka diperhatiin gitu ya. Jadi kayak anak kecil sebenarnya ya, bukan berarti anak-anak yang suka ngambek-ngambek gitu, enggak ya. Sejauh ini sih masih oke ya kayaknya karakternya kalau kita lihat. Dia yang ditakdirkan semesta untukmu,
Dia ngerasa ada sebuah kenyamanan ya sama kamu. Di saat kayak kalian ngobrol, di saat kayak kalian tukar pikiran, sharing, nah di saat kalian bertemu, itu dia ngerasa ada kenyamanan memang sama kamu. Ada beberapa hal, walaupun dia ngerasa ya ada beberapa hal yang beda, tapi kenyamanan ini yang kayak sulit dia temuin gitu loh dari orang lain. Tapi banyak juga dari kalian yang berawal sebenarnya dari hubungan pertemanan dulu ya, kayak mungkin kalian ketemu di mana, di suatu event yang kayak di sana mungkin banyak orang atau dikenalin gitu ya. Nah di sini mungkin, tapi dia udah sedikit ada ketertarikan sama kamu gitu, walaupun di sana banyak orang-orang, walaupun di situ banyak orang, dihadiri banyak orang, tapi mungkin dia bisa dibilang dia udah ada sedikit ketertarikan sama kamu. Gak harus event ya, misalnya kayak kamu sama dia ketemu di suatu lingkungan pekerjaan. Di sana kan juga banyak orang ya kalau di pekerjaan. Nah bisa jadi kayak gitu-gitu ya. Gak harus suatu ada acara atau event momen tertentu, bisa aja kamu sama dia ketemu di lingkungan pekerjaan. Nah itulah mungkin dia udah tertarik sama kamu. Dia ngerasa terkoneksi sih sama kamu. Kayak kok ingetnya kamu lagi gitu, kok rasanya kok ketariknya kamu lagi gitu. Padahal mungkin ada momen dimana kayak dia sibuk sama pekerjaan, lupa gitu ya, udah sibuk sama karirnya, kok tiba-tiba inget sama kamu, kok kayak ketariknya sama kamu, kok tiba-tiba kayak pengen kontak kamu terus, terkoneksi terus. Nah itu yang bikin dia inget terus, jadi dia nggak bisa gitu kayak ngelepasin kamu gitu aja. Nah di sini tuh ada yang bilang kalau emang dia udah di fase pengen menikah, atau di fase pengen punya hubungan yang serius, atau di fase memang dia pengen punya pasangan gitu. Ya dia memang udah kepikiran lah gitu kesana ya. Dia ngerasa cocok sama kamu, kayak ketemu partner yang cocok gitu. Kan agak susah ya kita cari seseorang yang sefrekuensi, yang cocok. Nah pas ya udah kenal sama kamu gitu ya, udah ngobrol banyak, udah cerita dan sharing, ternyata ya cocok. Kok cocok gitu ya. Dia ini tipe-tipe yang kalau maskulin ya, tipe-tipe yang bisa memimpin sih aku lihatnya. Bagus lah ya kalau dia bisa memimpin nanti kalian seandainya berjodoh gitu ya, bisa memimpin jadi kepala keluarga. Karena dia mungkin ya ada sih dari mereka itu yang udah mapan, jadi bisa dilihat ya banyak lah achievement yang udah dia capai di dalam hidupnya. Nanti dia tuh ada di momen kayak dia harus ambil keputusan kayak dia berpikir gini, apa dia lebih baik punya hubungan yang serius sama kamu, apakah dia lebih baik pilih kamu jadi pasangannya untuk sehidup semati gitu ya, apakah dia udah yakin mau menikah sama kamu. Aku ngerasanya mereka nggak deket sama banyak orang sih, jadi walaupun mereka harus ngambil keputusan, bukan berarti kayak dia harus pilih kamu atau seseorang yang lain, enggak. Keputusan di sini lebih kayak ya dia udah yakin atau enggak nih sama kamu, dia mau menikah atau enggak sama kamu, dia udah yakin atau enggak pilih kamu jadi pasangan seumur hidupnya. Nah lebih ke situ ya. Dan nanti ada action yang bakalan dia lakuin, nanti kamu bisa lihat lah kayak apa aja yang dia lakuin nanti ya, step by stepnya pasti kamu ngerasa kok nanti. Dan dia tuh ngerasa dia cari-cari kamu terus nanti, entah kamu udah punya hubungan atau belum sama dia bakal cari-cari kayak dia ada masalah nih, ntar dia carinya kamu, tanya pendapat kamu. Ntar misalnya dia lagi gak tenang, dia carinya kamu. Dia ngerasa ada ketenangan di saat dia ngobrol sama kamu, di saat dia teleponan sama kamu gitu loh, di saat dia chat sama kamu. Nanti dia ada ketenangan gitu ya, feel like home gitu. Dia ngerasa kamu tuh sebuah rumah, dimana ya dia kenapa-napa dia kembalinya tuh ke kamu. Yes, tadi aku bilang mungkin kalian sempat ngejauh dulu, entah ngejauh karena dia insecure, entah ngejauh karena mungkin dia belum ngerasa layak buat kamu, entah ngejauh kayak
dia sibuk dulu nih sama karirnya, nanti ada saat dimana kayak dia kembali ya. Tapi bukan berarti dia kayak orang masa lalu, belum tentu gitu. Misalnya kenal sama kamu sebentar, terus dia sibuk sama karirnya ya, tapi ketika dia udah achieve sama karirnya dan segala macamnya gitu ya, dia nanti bakalan kayak cari kamu, atau tiba-tiba dia ngerasa feeling yang beda sama kamu. Nah kayak gitu ya, tuh benar, dia ngerasa ada kedamaian, kenyamanan, kedamaian, ketenangan pas deket sama kamu tuh. Dan kamu kayak melengkapi kayak melengkapi puzzle-puzzle atau bagian-bagian yang kosong di dirinya, atau bagian-bagian yang kosong dalam hidupnya ya. Dia ngerasa lengkap aja gitu, kehadiran kamu melengkapi hidupnya dia. Dan kamu tuh membuat dia bercermin yang tadi ya, kayak banyak kemiripan, kesamaan, kecocokan. Kamu membuat dia bercermin dan pengen dia dia jadi pengen gitu loh berubah lebih baik. Entah dia ngerasa kamu tuh deket sama beberapa orang ya. Aku ngerasanya mungkin kamu kali ya. Jadi dia ngerasa kalau dia itu cuma sebuah pilihan, dimana kamu punya beberapa pilihan dan dia itu salah satunya. Nggak tahu, aku ngerasanya bukan dia sih yang deket sama beberapa orang. Dia rasanya mungkin kamu yang malah punya pilihan-pilihan lain gitu. Ya bisa jadi pilihannya lebih ke gini. Misalnya dia mau serius sama kamu, serius dalam relationship, atau dia mau fokus dulu ke karir. Nah itu kan juga sebuah pilihan. Istilahnya dia mau fokus relationship atau fokus ke karir. Nah dia punya pilihan kayak gitu mungkin. Ya dia bingung gitu loh, harus mana dulu yang harus dia fokusin. Tapi intinya ya ini, dia mendambakan kamu lah, pengennya tuh sama kamu. Pokoknya dia udah banyak halu-halu ngebayangin lah, gimana kok kedepannya dia sama kamu. Ya memang sih dia sempat bingung karena dia juga punya harapan-harapan kan dalam hidupnya tuh, kayak goals dalam hidupnya dia juga banyak. Nah itu dia yang dia bingungin. Mana dulu nih yang harus dia kejar? Karir dulu, masa depan, atau relationship ya. Dan di sini dia sempat mengalami kegagalan ya, kayak entah dalam hubungan sebelumnya atau kebanyakan sih dalam hubungan ya, sebelumnya pernah gagal atau pernah ditinggal nikah, mungkin juga pernah ditinggalin sama seseorang gitu, agak berantakan dan gak baik-baik aja hidupnya. Tapi ketika dia udah deket atau kenal sama kamu, dia udah di fase healing, dia udah bener-bener clear sama masa lalunya. Tapi memang sebelumnya kayak dia pernah gagal. Gagalisnya lebih banyak ke relationship ya, kayaknya. Atau dalam bisnis, kalau dia seseorang yang memang businessman atau pengusaha, atau dia punya usaha ya, punya bisnis, bisa jadi juga dia sebelumnya pernah gagal dalam bisnisnya juga. Dia ngerasa kalau dia sama kamu kayaknya enak deh, nanti masa depannya cerah deh. Kayaknya kamu bisa support dia gitu loh, dalam apa ya, supportnya itu maksudnya dalam batin ya, batin istilahnya tuh. Kalau dia ngerasa kalau kamu support dia, jadi lebih happy, batinnya tuh kayak lebih happy, lebih tenang gitu. Bukan support yang kayak nyusahin kamu tuh, enggak ya. Dia ngerasa gitu. Terus aku lihat dia tipe-tipe orang yang nggak tahu ya. Kalau kita lihat dari visual, dia cukup stylish. Apa yang dia pakai tuh bukan yang kayak barang-barang murah gitu kayaknya. Nggak tahu, di sini ada kartu yang bilang kalau apa yang dia pakai tuh lumayan mahal, branded, atau mewah gitu ya, fancy mungkin. Karena kan banyak dari mereka yang udah di fase mapan ya, stabil mungkin. Jadi ya why not gitu, apa yang dia pakai memang sesuatu yang bukan yang barang-barang murah atau yang biasa-biasa aja ya. Dan banyak dari mereka itu penyayang orangnya.
penyayang, dia bakal manjain kamu juga karena dia seseorang yang sebenarnya juga suka dimanja. Tapi dia kalau dibilang egonya tinggi kayaknya nggak terlalu ya, aku ngerasanya. Dia udah di fase yang self love, penyayang, kayaknya sayang banget sama kamu gitu nantinya. Egonya nggak tinggi-tinggi banget, jadi nanti bakalan hubungan sama kamu tuh bakalan tenang-tenang aja, adem-adem aja. Bukan tipe-tipe yang gengsian juga kayaknya, tapi memang dia seseorang yang pengen tuh kayak dihormati, dihargai sama pasangannya. Lebih kayak gitu aja sih. Dia yang ditakdirkan semesta untukmu. Nah, di sini kelihatan nih. Tadi kan sebelumnya aku bilang kalau dia sempat ngejauh dulu sama kamu sebentar, terus dia muncul lagi gitu ya. Mungkin udah jadi versi dia yang terbaik. Nah, di sini kelihatan dia sempat takut, insecure, atau kayak sembunyi-sembunyi kepoin kamu gitu ya. Kayak mengendap-endap gitu ya, kepoin kamu. Dia stalking kamu, cari tahu tentang kamu. Nah, dia sempat ada di fase kayak nyerah, pergi dulu, tapi dia masih kepoin kamu. Dia nanti kayak kembali lagi gitu. Ya. Tapi kembalinya itu bukan ya nggak semuanya orang masa lalu sih ya. Jadi kayak mungkin dia kenal dulu nih sama kamu sebentar. Ya, dia ada yang udah tertarik, tapi ada juga yang belum tertarik. Nah, nanti dia kembalinya itu setelah dia benar-benar udah ngerasa punya feeling yang kuat gitu ke kamu. Perasaannya yang strong ke kamu, baru dia kayak benar-benar offering you something gitu. Dia bakalan confess atau dia bakal ungkapin kalau dia punya perasaan sama kamu dan pengen punya hubungan sama kamu. Seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin ya menjauh sebelumnya karena salah satu dari kalian punya pasangan. Misalnya kamu udah punya pasangan ya. Ya udah dia pergi ngejauh, tapi ntar dia balik lagi ketika mungkin sama-sama kayak kalian udah single. Aku ngerasanya gitu sih. Salah satu mungkin nanti bakalan punya pasangan, tapi nanti bakalan dipertemukan lagi gitu. Nggak mungkin ya ditakdirkan, tapi nanti salah satu udah punya pasangan, kayak nggak mungkin kan ya. Nah, itu yang bikin dia kepikiran, karena di sini nanti bakalan salah satunya memang udah punya pasangan. Sebelumnya itu dulu kayaknya. Terus tuh ada kan kartunya, di sini kalian sempat ngejauh dulu, bener. Ada beberapa kartu. Kayak aku semakin yakin ya sama apa yang aku baca di tebaran sebelumnya. Karena tebaran-tebaran ini nih ya, yang akhir-akhir ini maknanya tuh sama, mirip kayak kartu-kartu yang sebelumnya aku baca. Tuh ada lagi kan, dia memang punya goals banyak dalam hidupnya ya. Jadi dia di situ sempat bingung mau fokus ke goals hidup atau ke relationship nih, atau cari pasangan nih, kayak gitu. Dia pengen komunikasi sih sama kamu, aku lihat. Iya, pengen komunikasi tuh, dia kepo banget sama kamu. Dia tipe-tipe orang yang dia suka gitu ya, kayaknya hal-hal yang berhubungan sama materi gitu. Kayak apa ya, workaholic, kayak dia suka kerja cari uang. Nah, dia tipe-tipe yang giat kayak gitu. Tuh ada lagi kan kartunya, dia mandiri orangnya, independen banget ya. Independen, terus friendly, menyenangkan buat orang-orang yang dekat sama dia gitu. Nanti dia ngerasa kamu itu membawa warna buat hidupnya, melengkapi kan aku bilang. Tapi bisa juga kamu mungkin yang ngerasa hidupnya lebih berwarna pas hadir dia gitu. Tuh kan ada kartu yang bilang dia tuh takut buat nampilin diri ke kamu, buat munculin diri tuh dia takut. Karena sempat dia ngerasa kayak dia nggak pantas gitu buat kamu, insecure kan yang tadi aku bilang. Tuh ada lagi kartunya. Nah, dia sempat kayak sengaja ngejauh dari kamu, pergi dulu gitu dari kamu. Iya. Ini kartunya mirip-mirip kayak awal-awal ya. Tuh, dia memang seseorang yang dingin. Nanti dia ngerasa cocok banget nih sama kamu, klik sefrekuensi gitu. Tuh, orangnya memang cukup positif. Masa depannya mungkin juga cerah. Tuh, keras kepala. Mirip-mirip ya. Kayak tebaran yang di awal yang tadi aku kasih tahu. Dia nanti kepoin kamu dari jauh. Dia memberanikan diri buat muncul atau memberanikan diri buat sengaja kepoin kamu gitu ya. Banyak dari mereka yang tubuhnya mungkin lumayan berisi ya kayaknya.
orangnya yang agak-agak pemarah ya, kayak yang tadi aku bilang, agak-agak emosi, agak-agak pemarah ya, tapi nggak yang temperamen toxic tuh, nggak kayak gitu. Nah, dia hadir ke dalam hidup kamu kayaknya karena dia kangen terus kepikiran terus, keingetan, muncullah dia. Itu yang bikin dia kayaknya muncul tuh rasa kangen, itu yang bikin dia kayak ketarik ke kamu. Aduh, kangen deh nih, gue pengen chat dia, hubungin dia kabarnya gimana gitu. Nah, ketika dia hubungin kamu, dia makin tertarik kayaknya sama kamu. Iya, ada rasa dia memberanikan diri muncul, hadir ke hidup kamu. Tadi kan dia takut atau insecure kan, tapi dia nanti memberanikan diri. Dia merhatiin kamu terus sih dari jauh, walaupun kamu nggak ngerasa, nggak notice gitu, tapi dia merhatiin kamu dari jauh. Ini kayak agak-agak ini ya, kayak seseorang secret admirer ya. Pemuja rahasia gitu. Iya. Nah, nanti ada perubahan nih dalam dirinya dia. Ini yang aku kasih tahu mirip-mirip kayak tebaran yang awal-awal kan. Karunya keluarnya sama. Jadi kayak nanti ada perubahan dalam dirinya, atau dia bertransformasi jadi versi terbaik dirinya, dia hadir, atau hubungan kalian sebelumnya beda gitu. Hubungan kamu sama dia sebelumnya kayak gimana, terus dia hadir ke dalam hidup kamu, nanti hubungan kalian jadi beda lagi gitu. Mungkin lebih positif, lebih baik. Mungkin intensinya dia ketika hadir lagi juga lebih jelas. Mau ngapain nih, mau apa nih ke kamu. Nanti dia bakalan kasih tahu ke kamu, menawarkan sesuatu ke kamu juga, entah sebuah hubungan atau keseriusan. Offering you something, nanti kamu bakalan tahu sih. Actionnya dia nanti bakalan ada. Kamu bakal bisa lihat sendiri apa yang dia lakuin ke kamu nanti. Yes, tanpa dia harus ngomong, nanti kamu juga bakalan, oh kayak gini nih, kayak sadar sendiri arahnya mau kemana, gitu ya. Aku ngerasa positif banget ya bacaan ini, kayak seseorang yang ya udah menjadi versi terbaik dirinya gitu. Beda sama pembacaan aku yang sebelumnya, yang ada negatif, toxic. Kalau ini kayak bener-bener gak ada. Semoga lah ya kamu ditakdirkan sama seseorang yang memang positif gitu, dan kamunya juga udah lebih positif, dan masa depannya jadi lebih positif ya. Diafirmasi aja ya semuanya. Jangan lupa juga gitu ya, dibawa dalam doa juga ya. Nanti semoga Tuhan mengabulkan hal-hal baik. Oke, kayaknya itu aja deh. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Pisces, Gemini, Libra, Capricorn, Aries, Aquarius, Leo, Sagittarius. Inisial hurufnya, nama dia atau nama kamu ada huruf S, J, O, C, M, N, A, B, P, V, Z, T, D, U, L, K, Q, W, yang terakhir adalah H. Kenapa gue ngerasa banyak banget ya inisial hurufnya, nggak kayak biasanya ya. Mungkin ini banyak yang nonton kali ya, banyak yang nyimak, jadi ini peluang hurufnya banyak banget aku ngerasa ya. Nggak tahu deh. Oke, itu aja ya geng. Semoga yang baik-baik diaminkan, yang nggak baik semoga menjadi baik ya. Semoga sesuai harapan kamu, amin ya. Oke, itu aja. Bye bye. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.